Saya mohon izin untuk mentransformasi ini dulu supaya kita nanti tumpengannya mudah-mudahan lebih membuat para malaikat tersenyum, membuat Allah mengangguk-anggukkan kepala dan ingin menambah rizki kepada Anda semua, berupa taburan cahaya yang begitu sampai ke Anda, dia menjelma menjadi bermacam-macam yang Anda butuhkan. Karena segala sesuatu ini bahan dasarnya adalah cahayanya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian baru dijilmakan menjadi benda, menjadi api, menjadi logam, menjadi pohon-pohonan, menjadi sesuatu yang memuai, yang tumbuh, yang bergerak. Kemudian yang bisa mengatur yaitu manusia yang diberi akal. Jadi Sunan Kalijaga mengusulkan pertama, temennya nasi ini ditambahi 3 yaitu kembang mawar, kembang kenongo dan kembang kantil. Saya kira Anda sudah dengar, tapi yang belum dengar tidak usah tanya kepada yang sudah mendengar, dan yang sudah mendengar tidak usah cerita kepada yang belum mendengar, supaya ada manfaatnya omongan saya ini. Mawar itu diambil sebagai wakil dari syu'uban wa qabail, sebagai wakil dari kebermacam-macaman ciptaan Allah. Ibarat kebun dengan banyak kembang, diambil mawarnya yang memang paling romantis dan paling populer. Mawar ini bisa berlaku untuk bermacam-macamnya cara Anda melakukan Islam, meskipun tetap dalam koridor tauhid. Saya tidak mengatakan koridor syariat, tapi koridor tauhid ya, karena itu agak beda dan keluasannya harus kita pahami secara serius. Bisa berlaku juga untuk Bhinneka Tunggal Ika, bisa berlaku untuk apa saja yang namanya mawar itu. Kemudian mawar itu harus kita sadari dia kenongono, kenongunu, kenongene. Dia punya kedaulatan, dia punya hak untuk memilih, untuk melakukan apa saja yang dia maui, dan Allah hanya memberikan sebab dan akibat. Dia tidak memberikan ikatan. Jadi Allah mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur, la ikraha fiddin. Barang siapa mau taat cuma kepada Allah, taatlah. Barang siapa mau membangkang kepada Allah, membangkanglah, dengan mengetahui sebab akibatnya. Kemudian tidak ada paksaan dari Allah. Anda mau kafir monggo, mau muslim, asal tahu akibatnya, asal tahu kausalitasnya. Mas Toto, Mbok dimohon untuk ke depan, tolong dipandu. Kiai Tohar muttafaqun alaih, karena beliau sangat bisa kita percaya kalau bicara apa-apa, karena beliau melakukan penelitian dan kehidupan yang sangat serius dengan rakyat kecil. Terus saya teruskan, kenongono, kenong ini, kenong unu. Jadi Anda punya kebebasan. Anda mau PKB monggo, mau PDIP monggo, atau mau Gerindra monggo, mau milih Jokowi monggo, mau milih Prabowo monggo, asal Anda mempelajari sebab akibatnya, kan gitu kan. Mau Syiah juga monggo, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah juga monggo. Syiah itu Anda artikan sebagai satu aliran sejarah dengan asal tertentu, boleh. Anda anggap Syiah itu si A, si B, si C, ya boleh. Anda anggap Syiah itu orang yang malas sholat kalau diajak Syiah, ya rapopo, monggo saja ya ta. Sudah, Anda harus bergembira, kuncinya ya. Malam ini harus bergembira, dan sepanjang Anda hidup harus bergembira. Temukan hal-hal yang membuat Anda gembira, karena tidak mungkin Allah datang, Allah menciptakan Anda untuk dibikin sedih dan menderita. Allah menginginkan Anda semua gembira. Oke. Jadi itu mawar. Tapi seboleh-bolehnya orang memilih, seboleh-boleh orang berpencar-pencar, ya. Ada rumus la tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jangan sampai Anda berkerumun seperti ini, berkumpul menjadi satu, tapi sebenarnya hati Anda saling mengincar, saling iri dengki, saling bersaing untuk hal-hal yang tidak positif dalam hidup Anda. Maka kalau bisa
yang ketiga adalah bunga kantil. Jadi boleh berbeda-beda tapi harus tetap kantil, gitu ya. Monggo Mas Toto. Kantil apa rek atine rek? Kalau makanan yang kantil antar satu dengan yang lainnya, ketan ya. Gitu. Jadi nek iso makiyahi ketan gitu ya. Ojo kaya wedi. Wedi bisa dikumpulkan di gelas atau di wadah apa, tapi kalau gelasnya kalau ditumpahkan dia tidak berikatan berkohesi satu sama lain. Oke. Sunan Kalijaga membuat dari ambeng yang dihamparkan menjadi tumpeng ini dengan ide bahwa kantilnya jangan hanya horizontal, jangan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas, tapi juga hablum minallah. Jadi Anda tidak bisa kantil sama sesama manusia tanpa kantil kepada Allah, tidak bisa Anda kantil kepada Allah sendirian tanpa kantil dengan sesama manusia. Karena itu rumusnya dialektis, simbioso mutualistik seperti itu. Tidak bisa Anda memonopoli Allah terus Anda menyingkirkan sesama manusia, siapapun. Itu. Jadi Anda tidak boleh menyingkirkan siapapun, seluruh ciptaan Allah. Nah makanya kantilnya begini. Begitu dia menjadi tumpeng, nanti kalau kita melihat dari konteks yang lain, tumpeng menjadi sebuah lambang dari kelemahan manusia. Karena tumpeng ini mau tidak mau kan makin ke atas makin kecil. Sabrang tadi mungkin sudah bercerita mengenai hierarki ya, belum? Ya. Jadi manusia memang harus ada hierarki seperti nanti Sabrang biar menjelaskan itu. Sekarang untuk mengetahui ini urusan manusia di dunia Mas ya. Tetapi mungkin bisanya manusia cuma seperti ini. Tetapi ada yang Allah kasih ke kita. Saya tanya kepada Anda, seperti di Mocopat Syafaat di Padang Bulan, kemudian di Genduri Cinta, sudah saya bertanya hal yang sama. Coba saya minta 3 gedung yang terindah, bangunan yang terindah di dunia menurut Anda. Mas, Ka'bah. Jelaskan bahwa Ka'bah sangat indah. Ayo Mas. Ya Mas. Kenapa Ka'bah itu indah? Karena tidak bisa dijelaskan. Atau gini aja, yang menurut masyarakat dunia, menurut penulis buku, menurut kritikus kesenian, seni rupa, menurut pers, menurut koran, menurut majalah, menurut televisi, gedung yang terindah itu apa? Bangunan yang terindah di dunia itu apa? Bukan menurut Anda udah, menurut yang selama ini ada di dunia. Taj Mahal, apa namanya Mas? Eiffel. Menara Eiffel. Eiffel. Menara Eiffel. Mergo miring itu ya. Oke. Bisa. Oh bisa ya. Oh berarti aku yang miring, oke. Ya. Oke, Eiffel. Taj Mahal, Borobudur, Tembok Cina. Tembok Cina, oke, sip. Berarti Ka'bah ranking keberapa? Tidak pernah disebut sebagai bangunan yang indah, betul? Pernah ada satu penelitian atau kritik atau ulasan atau apapun yang menyebut Ka'bah itu satu dari sekian bangunan yang terindah di dunia, kan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi berarti pokoknya Ka'bah kalah indah lah karo Taj Mahal, bahkan sama mall aja kalah indah. Jadi apa pertimbangannya Taj Mahal disebut paling indah misalnya? Apa pertimbangannya, kriterianya? Mas supaya cepat kita. Ya, bahan pembangunan, maksudnya bahan pembangunan itu Dari materialnya. Oh materialnya, oh bahannya. Oke. Ada lagi kriteria yang lain? Kisah cintanya. Kisah cintanya.
Wis gak apa-apa nek Gus Dur ngomong apa ya oleh. Ya. Apalagi Mas, kriterianya apa disebut indah? Ya, Mas. Tadi angkat, ya Mas. Silakan teriak Mas. Bentuknya. Kalau bentuk berarti nanti ada ukirannya, ornamennya, apalagi warnanya dan seterusnya ya. Nah, semua itu kelihatan mata apa tidak kelihatan mata? Jadi kriteria gedung atau bangunan disebut indah itu berdasarkan penglihatan manusia, betul enggak? Sekarang Anda di maknya sudah tahu. Sholat itu yang indah gerakannya atau kehusukannya? Kehusukan itu kebenaran, kebaikan ataukah keindahan? Keindahan. Kelihatan enggak keindahan itu? Khusuk itu ketok taga. Nek dihusuk-husuk no ketok. Nah, ketok. Tapi khusuk itu kelihatan enggak? Berarti kriteria yang dipakai di seluruh dunia adalah kriteria materialisme, kriteria kasat mata, kriteria ilmu katon, kriteria pokoknya berdasarkan ketok moto. Sekarang kalau Anda cari istri, cari yang sangat cantik atau yang sangat akhlaknya baik? Apa? Ter. Betul. Yang mau bersakinah bersamaku gitu. Itu jawabannya seanane. Yang jelas cantik Mbah. Tapi kalau elek jadi mboten wantun niku. Enggak, coba Anda berpikir agak panjang, berpikir agak mendasar, agak kelubuk dari nilai kehidupan itu ya. Yang Anda butuhkan sebagai istri itu akhlaknya, perilakunya, kelembutannya atau cantik wajahnya dan seksi badannya. Yang mana Mas? Ojo ngomong kedua-duanya ya, kabeh ya ru nek kedua-duanya ya. Maksud saya kalau disuruh milih di antara dua itu yang utama yang mana? Akhlaknya ya. Yo kalau bisa ya jangan jelek-jelek amat itu toh. Tapi kan nomor dua, betul enggak? Daripada kamu kawin sama mending kamu kawin sama wanita tidak terlalu cantik tapi lembut, lapang hatinya, senyum dan akhlaknya baik, ibadahnya juga rajin, maklum kepada keadaan suami. Mending kawin sama orang yang tidak terlalu cantik sebenarnya daripada cantik tapi nuntut, mesuan, maiduan, nyemprotan. Ya dijalui kopi malah kon gawe dhewe ya toh. Sak piturute. Kan itu ya. Oke, saya persingkat, kita jalan tolin gini. Nah, kriteria Anda ini kriteria yang nomor satukan yang kelihatan mata atau yang tidak kelihatan? Akhlak tadi kelihatan enggak? Ada indikasi yang kelihatan ya, tapi kan akhlaknya enggak kelihatan. Nah, kembali ke Ka'bah. Kalau ngomong Gus Dur kan fungsinya sejarahnya tadi ya. Ya. Jadi Ka'bah duluan bentuke dek. Nek dibanding karo tumpeng. Ya. Tumpeng ini makin ke atas makin kecil. Jadi ini di sini ada Allah, di sini tumpeng. Kue nang nisor ngene iki. Terus yang menjadi puncak tumpeng ini siapa? Yang dianggap orang yang paling unggul dalam beragama Islam itu siapa? Ulama, siapa meneh? Ustad, sakarepe wis Habib, Gus, Kiai, Habib itu ya. Siapa? Cak Nun itu bukan kriteria. Bukan kriteria, itu individu dia. Ya. Jadi yang supaya bisa naik menjadi puncak tumpeng ini syaratnya apa? Orangnya baik atau orang yang berilmu? Nah, menurut Syekh Nur Samad di KBBI, ulama adalah orang yang menguasai ahli ilmu agama. Minta saya nanti akan tanya-tanya. Jadi ulama adalah ahli ilmu agama Islam.
ilmu agama Islam. Berarti nanti kita mohon Syekh menjelaskan mengenai ilmu Islam ini. Karena untuk jadi tumpeng seperti ini syaratnya ilmu berarti. Nah berarti kan Anda tidak mungkin jadi puncak tumpeng, betul enggak? Piye gue sekolah ya raja to. Kitab kuning ra iso maca. Ya tau apa meneh kowe? Apa andalanmu apa untuk bisa jadi puncak? Betul enggak? Jadi syaratnya ilmu berarti ya, pinter. Nah di Ma'iyah kalau ngomong awam selama ini kan sing luwih penting kuwi pintere apa apike? Nah tidak berlaku untuk tumpeng toh, sebab syaratnya tumpeng tadi adalah berilmu, betul enggak? Dari sudut itu tumpeng itu kalah sama Ka'bah. Kalau Ka'bah tidak ada pucuknya. Semua orang asal bertauhid, berakhlak baik, taat kepada Allah, dia orang no pucuke kabeh wong iso mendapati ridho Allah. Jelas ya Mas? Itulah letak keindahan Ka'bah. Tidak feodal. Bahkan sebenarnya tidak hierarkis di situ. Wis pokoknya mengkardus to kuwi. Bawah atas sama, jadi semua orang punya hak untuk mendapatkan surga Allah, mendapatkan ridho Allah. Dan kriterianya bukan ilmu. Apa sarjana UIN dijamin lebih dekat kepada Allah dibanding kuli pasar? Enggak. Karena kriterianya bukan ilmu, betul enggak? Kriteria untuk dekat kepada Allah apa? Takwa, oke. Akhlakul karimah, ya tauhid lah itu ya, gitu ya. Oke. Jadi Mas sekarang ngerti ya bahwa Ka'bah adalah bangunan simbolik nilai-nilai yang paling tinggi dan paling indah dibanding seluruh kehidupan di dunia, dibanding seluruh bangunan-bangunan yang ada. Seindah-indahnya Taj Mahal, dia bukan Robba hadzal bait. Ya, hadzal bait yang dimaksud Allah di surat Quraisy ya. Yo apal surat Quraisy. Li ilafihim fal ya'budu alladzi. Terus lumayan berarti sudah sering ngimami tarawih. Dan saya lihat di mana-mana apal loh, saya. Yang ayat yang lebih panjang juga apal. Gitu. Kalau Ka'bah itu kan Rob hadzal bait. Jadi tuan rumahnya Ka'bah itu Allah. Ditentukan oleh Allah sendiri di sini loh saya. Alamat saya itu di Ka'bah. Meskipun jangan terus ngintip ndi ya Allah ya gitu ya. Jangan disangka orang yang bisa membuka takbir Ka'bah terus masuk pintunya di situ ketemu Allah, enggak begitu. Itu kan cara berpikir materialistik ya. Kalau Anda berpikirnya rohaniah, itu kan tanda saja bahwa disitulah Allah berpusat atau menghadirkan dirinya yang utama. Meskipun Allah juga ada di mobil itu, Allah juga ada di pohon itu, Allah juga ada di dalam kalbumu, betul enggak? Ya oke. Jadi teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, sekarang jelas. Kalau kita tumpengan harus dengan kesadaran Ka'bah. Ngerti nggak? Ngerti maksudnya? Tumpengan jangan dilihat secara materialistik, karena tumpengan ini maksudnya Sunan Kalijogo adalah kamu harus kantil sama manusia, tapi juga harus kantil kepada atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidak pernah online, jangan pernah tidak online dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan apa saja ingat Allah. Makanya disediakan kalimat thayyibah. Pas ngene astagfirullah, pas ngene subhanallah, pas ngene astagfirullah, ya la ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Meskipun semua itu bisa diucapkan kapan saja. Kalau Anda dapat rezeki banyak, mengucapkan apa? Itulah. Nek astagfirullah cocok enggak? Cocok enggak? Loh, masa enggak cocok? Berarti pikiran Anda linear. Astagfirullah dapat rezeki, astagfirullah artinya saya mohon maaf kepada Allah ya. Kalau hati saya tidak tepat menerima rezeki ini, dan kalau nanti saya salah menerapkan rezeki ini, maka kita ucapkan astagfirullah. Subhanallah ya cocok. Innalillahi ya cocok. Bayangin sekarang Anda dikasih duit bapak terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dikaplok sama bapak Anda kan itu. Padahal bener, rizki yang dari bapak itu juga berasal dari Allah, dan Pak ini akan saya kembalikan kepada Allah, sama-sama benar. Jadi tidak ada yang benar. Ayat apapun saja benar untuk apa saja.
Jadi masalahnya bukan ayat apa, bukan wirid apa, bukan zikir apa, bukan dibaca berapa. Masalahnya adalah engkau sendiri tepat apa tidak hatimu dan pikiranmu kepada Allah. Coba sekarang, apa yang sekarang baik di dunia ini? Sejak berpuluh-puluh abad yang lalu nenek moyang kita makan nasi, sekarang makan nasi bahaya, betul enggak? Makan nasi sekarang bahaya enggak? Kena apa? Akan gula. Makan telur, kolesterol. Santan, kolesterol. Daging, stroke. Apa meneh? Rokok, membunuhmu. Nah, apalagi? Saya tanya sekarang yang baik itu apa? Jadi Allah itu kayaknya sekarang itu maha kejam, ngasih rizki begitu banyak tapi semua bahaya untuk kesehatan manusia, betul enggak? Semua kok salah, semua kok bikin kita hancur. Itu apa? Sego, banyu, tipes, mergo kurang mateng, saya gitu ya. Semua bahaya, betul enggak sekarang? Dan tidak hanya makanan untuk tubuh, makanan untuk pikiran, nanti kita juga gitu. Bayangin dikasih demokrasi hasilnya bertengkar. Apa? Pilpres adalah alat untuk memecah belah orang, sehingga kita harus bikin deklarasi bahwa ini pilpres damai, betul tak? Kalau orang bikin deklarasi pilpres damai, berarti faktanya adalah tidak damai, betul enggak? Nah, jadi demokrasi bikin penyakit, bikin negara jadi tidak karu-karuan, ada pemerintah tidak karu-karuan, gitu kan? Semua bahaya. Ternyata yang salah demokrasinya, pilpresnya, segone, santene, apa wonge? Nah, wonge. Karena manusia tidak pernah digarap oleh pendidikan dan oleh apapun, termasuk oleh ulama-ulama. Ulama-ulama tidak pernah mikirin manusia, yang dipikirin fikih, betul enggak? Pokoknya manusianya objek saja, harus gini, tidak boleh gitu. Tapi membangun manusianya tidak ada. Gayanya saja bilang membangun manusia Indonesia seutuhnya. Padahal tidak ada universitas yang membangun manusia. Yang ada adalah nyuruh Anda menjadi ahli apa untuk kerja di pabrik apa, kan begitu? Betul enggak? Jadi tidak ada manusia yang seutuhnya yang kita kerjakan, tidak ada kurikulumnya, tidak ada lembaganya. Maka manusia seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami ketidakseimbangan yang parah. Baik kesehatannya, kondisi badannya tidak seimbang, ngene kolesterol, ngunu stroke, ngunu gula, pokoknya semua jadi salah, semua jadi penyakit. Apa aja jadi penyakit sekarang, gitu ya. Anak umur 21 loh stroke, ya apa ya? Anak umur 26 kanker, ada umur 30 ringe wis papat jantungnya. Jadi kok semua salah ya? Kok semua berbahaya di dunia ini? Hidup merupakan ancaman bagi manusia sekarang, betul enggak? Demokrasi ancaman, agama itu loh membuat kita bertengkar, betul enggak? Pokoknya kalau sudah Sunni tidak mau yang lain, kalau sudah Syiah juga khawatir kepada yang lain, kalau sudah parpol benci kepada parpol lain, kalau sudah jadi capres mendoakan supaya lawannya kalah dan bahagia kalau lawannya kalah, betul enggak? Prabowo bahagia kalau Jokowi kalah, dan Jokowi bersyukur gede-gedean kalau sampai Prabowo kalah, betul enggak? Jadi bagaimana kita ini hidup ini? Pasti ada yang salah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita oleh Allah dikasih ma'iyah, membangun keseimbangan kembali, menumbuhkan mizan, balance ya, baik dalam diri kita maupun dengan luar diri kita, kan gitu teman-teman sekalian ya. Nanti mohon kita elaborasi ini dengan sejumlah prinsip untuk diingat-ingat bersama, termasuk ya goalnya maknya ya gini nih, bersaudara, arif satu sama lain, tolong menolong, serius
bertuhan kan itu kan, serius seduluran, tolong apa ya, pokoknya bijaksana satu sama lain, tidak metutu-metutu, tidak boleh keminter, tidak boleh memamer-mamerkan kehebatannya kan gitu, tanpa ada peraturannya loh, tapi itu lahir dari Anda sendiri loh. Jadi kalau sekarang ada orang kok gerusa-gerusu disebut gak ma'iyah kon niku kan gitu. Kalau orang kok tidak bijaksana disebut tidak ma'iyah. Alhamdulillah makin lama makin kelihatan hidayah Allah itu bahwa kita ini disuruh menyembuhkan apa yang selama ini menjadi penyakit bangsa kita dan seluruh dunia. Oke teman sekalian, maka malam hari ini saya sangat berbahagia dan saya sangat bangga kepada Gambang Syafaat. Karena Gambang Syafaat potensinya, dia punya hak untuk menuduh saya bapak yang menganaktirikan Gambang Syafaat. Tapi saya tidak mendapatkan tuduhan itu karena apa? Karena Anda sudah lebih dewasa dari yang lain-lain. Yang kayak mau coba syafaat 90% harus dengan saya. Belum mampu ucul, belum mampu sapeh gitu. Ini menyapeh dirinya sendiri. Dan saya ngelihat pamerannya tadi, ya Allah, ternyata memang mendidik itu lebih baik kalau tidak sering didatangi. Loh iya, saya tuh kakak saya yang tertua itu sama anaknya itu sakinah banget. Semua diurusi sampai cucunya diberesin semua ya. Terus adiknya kakak saya yang satunya itu cueknya luar biasa. Istrinya juga gitu, arek nangis sih dia mau cokoran. Sampai gulung-gomeng dijarno, neseng dijarno. Tapi anaknya jadi mandiri, anaknya jadi punya kedaulatan, jadi tangguh gitu. Jadi sekarang jelas ya, jangan sering-sering datang ke saya ini, jangan sering-sering datang ke Gambang Syafaat. Terbukti sekarang mereka lebih tangguh daripada simbol-simbol yang lain. Jadi malam hari ini adalah legalisasi bahwa saya memang tidak boleh sering-sering datang ke sini. Dan Anda kalau punya anak jangan terlalu disayang-sayang. Sekali-sekali jarno kan, gulung-gulung jarno ya. Meneng gitu ya. Nanti dia akan jadi anak. Tanggulah saya ini bersaudara 15 orang. Mana mungkin bapak ibu saya memperhatikan satu persatu. Jadi saya sejak kecil memang dibiarkan. Jadi saya tidak pernah tidur rumah, tidurnya selalu dilanggar atau di surau. Ya saya angon wedus, saya tirakat sejak kecil dan saya dibiarkan tidur kuburan, tidur wuwungan, tidur genteng, tidur. Selama saya di Gontor sebelum masuk pesantren saya tidur di atas pohon setiap malam di Jebogui. Untung waktu itu belum ada medsos. Bayangin kalau saya difoto gitu, tidur di atas pohon dipange gitu lah, di aku kiwite ki ana pang terus aku ndek kene melangkah ngene terus ndasku ndek kene. Itu kan butuh keseimbangan dan kesadaran yang luar biasa. Di dalam tidur pun aku harus punya kesadaran untuk tidak jatuh. Dan aku berlatih sejak kecil. Gitu loh. Mulane sesuk kowe nek duwe anak gaya wititan. Terus piye carane rangsangen cek dhek turun ndek ngono kuwi gitu ya. Jadi maknya tuh pokoknya Anda harus kreatif kan, ini gelombang kreativitas ini. Nah, jadi Anda kalau mendengar apa-apa nanti ini ada lengkap loh, ini ada Syekh Nur Somad, kita bisa punya rujukan semua masalah Islam, semua ilmu Islam, semua pengetahuan Islam, sampai tasawuf, sampai fikih, sampai apapun saja beliau pegang semuanya. Terus kita punya Sabrang, dia gelombangnya juga tsunami dia otaknya penuh tsunami dia. Saya sering disapu oleh gelombang tsunami itu. Kadang-kadang lari saya, waduh ini mudar ini Sabrang, mikir tekan ngendi bocah iki, masya Allah gitu kan. Nah jadi apalagi Habib ini saya sedang tanya, ada hubungan darah nggak sama Habib Bahar? Jangan sekali-sekali melakukan selang sama dia, didengkul raimu kan ya. Dan ada Mas Toto ini bersama saya sudah sejak tahun 80 awal ya Toh ya.
lupa persisnya kita ndak pernah mencatat wong Gajah Mada lahir tahun berapa, tanggal berapa yang ndak tahu kita. Tapi beliau orang yang saya kenal bersama saya sudah ya 40-an tahun lah, 40-an tahun, dan dia orang yang azizun alaihi ma anittum. Itu kalau Rasulullah itu punya sifat azizun alaihi ma anittum, orang yang yang berat hatinya kalau melihat orang menderita. Jadi Mas Toto itu orang yang tidak bisa melihat orang menderita, tidak bisa melihat rakyat kecil ditindas, tidak bisa melihat orang kecil, rakyat kawulo alit diapusi. Jadi Mas Toto itu seorang, maka jalan pertama adalah komunisme dulu. Karena komunisme itu kan soal kelas kaya, kelas miskin, kelas kuasa, kelas dikuasai, kan gitu. Jadi dulu dia kenal sama saya berpuluh tahun itu komunis dia. Kemudian dia mempelajari Mas Toto mempelajari Rasulullah, mempelajari Piagam Madinah, tanya banyak kepada Syekh Nur Somad, kepada Cak Fuad, dan saya kira Mas Toto ini menurut saya orang yang paling lengkap, ya, karena dia menemukan Islam tidak dengan tiba-tiba. Dia menemukan Islam karena ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kalau Anda kan tidak pakai pertanyaan, ngerti maksudnya Mas? Misalnya Anda mengatakan Allahu Akbar, karmu piye kok Allahu Akbar, ono apa? Ora ono apa-apa kok Allahu Akbar. Kan mesti ada alasannya tuh. Misalnya Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu kan harus ada penelitian dulu untuk supaya Anda menyadari bahwa tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Setelah Anda punya penelitian dan Anda takjub kepada ciptaan Allah, baru sah untuk Anda ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua kalimat thayyibah Anda ucapkan karena ada alasannya. Anda kan tidak, saya kan tidak. Dari kecil sudah hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita pikir itu baik. Malaikat takon ono apa ngomong ngono iku? Ono apa? Loh, dikangen ngeten karo guru kula. Loh, tapi kudu ono alasane ngomong Allahu akbar. Tapi hatine kosong. Loh, maksudmu akbar piye? Maksud piye? Coba kalau malaikat, bayangin kalau malaikat itu diizinkan Allah itu langsung tanya Allahu Akbar, sik maksudmu piye? Nanti kita. Nah Mas Toto orang yang kalau dia bilang Allahu Akbar, dia sudah mengembarai keadaan-keadaan sehingga dia menemukan Allahu Akbar. Sehingga ketika Kiai Kanjeng umroh, Mas Toto adalah orang yang paling menemukan kebesaran Allah di Ka'bah pada waktu itu. Tuh. Padahal dia tidak bisa baca Arab, tidak bisa ngaji, tidak bisa, gitu ya, teman sekalian. Nah, belum tentu. Makanya sekarang, apakah orang yang tidak bisa baca Quran tapi berkelakuan baik, bertauhid, sembahyang saiso-isone, itu pasti tidak bisa menjadi puncak tumpeng, gitu ya. Itu kalau kita kembali kepada kriteria ilmu atau akhlak tadi itu. Jadi kriteria kita itu akhlak. Maka Rasulullah diutus untuk utammima makarimal akhlak. Oke, itu ya teman sekalian ya. Sekarang kita sudah jelas tumpengnya begitu, Ka'bahnya begitu, maka hatimu hati Ka'bah, tapi strategimu strategi tumpeng, tidak ada masalah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makrifat Sunan Kalijaga. Iman, Islam, ihsan, takwa dan tawakal dengan aktivasi kontinu sabar dan sholat adalah kunci atau pintu gerbang yang kau ambil dalam keadaan apapun saja. Senang atau sedih, jaya atau hancur, sukses atau ambyar, bahagia atau sengsara, aman atau terancam, serta tenang atau cemas. Itu pun sabar dan sholat saja, tidak usah diteruskan dengan kata supaya. Andaikan masih ingin membuat anak kalimat berikutnya, pilihlah kata semoga ataupun mudah-mudahan.
Di dua kata terakhir itu, alamat syariat manusia, kampung syariat, thariqat dan makrifat manusia. Kalau engkau menyampaikan nilai-nilai Islam kepada anak-anakmu, murid-muridmu, atau siapa saja, hindarkan mantik atau prinsip logika pemahaman yang tidak tepat dan menjebak. Anak-anakmu akan menyaksikan dalam hidupnya nanti banyak orang yang tidak mendapatkan akibat dari perbuatannya. Ada orang yang akhlaknya baik, taat beribadah, kerja tekun, tapi ditimpa kesialan terus-menerus dan tidak pernah berhasil kaya. Ada lainnya yang jahat dan kurang serius berislam, tetapi sukses, keluarganya oke, karirnya lancar dan kaya raya. Kalau mantiknya tidak diproporsikan secara tepat, nanti anakmu akan berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Ada desa-desa yang penduduknya baik-baik dan taat beragama, hancur lebur oleh gempa atau jenis bencana alam lainnya. Sementara Jakarta yang belepotan kemungkaran dan kezoliman selamat-selamat saja. Pesawat Garuda kecelakaan waktu mendarat, kurang benar pengaturan kecepatan landing speednya. Di Bandara Jogja, ada yang mati terbakar, lainnya selamat bisa lompat turun dari pesawat yang terbakar api. Jaga anakmu jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa yang mati adalah para pendosa dan yang selamat adalah mereka yang alim soleh. Sebab dibiarkan hidup lebih lama bisa bermakna Tuhan membiarkannya bikin lebih banyak dosa dan ditunggu di neraka. Sementara yang meninggal di bisikian malaikat, kalau direbut oleh Allah dari kotoran kehidupan manusia di bumi, karena Allah mencintaimu dan mempercepat kesucianmu di keharibaannya, tak terbatas penafsiran, pemaknaan atau penghikmahan yang bisa diambil dari peristiwa apapun saja di dunia. Yang baik ataupun buruk, yang menyenangkan ataupun yang bikin duka, yang kau sukai atau yang kau benci. Jadi berapa skor pertandingan hidup di dunia yang kau ikut dalam kesebelasanmu? Baru ada hitungan pasti nanti kalau dunia sudah berakhir dan akhirat dimulai. Jadi kalau berdakwah jangan menakut-nakuti umat, tetapi juga jangan memberi harapan palsu yang mereka sangka akan mereka peroleh dalam hidup di dunia. Padahal itu baru akan nyata nanti di akhirat. Kehidupan dunia ini sangat penuh masalah, tetapi sepanjang kau mantep dengan iman, Islam, ihsan, takwa dan tawakal, tanpa pamrih, tanpa konsep transaksi, tanpa mindset minta gaji, pahala atau balasan, maka masalah-masalah itu tidak akan mengalahkanmu. Kedengkian dan penganiayaan tidak membuatmu berhenti memperjuangkan kemurnian dan kebenaran. Kedengkian dan ketidakadilan tidak akan membuatmu menyerah angkat tangan dan berhenti memperjuangkan semua yang wajib kau perjuangkan. Atau pilih satu saja di antara iman atau Islam, atau ihsan, atau takwa, dan atau tawakal. Sebab setiap satu dari 5 itu membawamu ke keseluruhan dari kelima-limanya. Sebagaimana Tombo Ati yang anak-anakku jamaah ma'iyah sudah nglotok semuanya. Pilih maca Quran sak manane, ya oke, milih sholat wengi lakonono, atau wong kang soleh kumpulono, atau wetengiro ingkang luwe, ataupun zikir wengi ingkang suwe. Karena mantik, logika, dan asosiasi intelektualmu akan membawa semua titik itu bersambung dan saling mempersyaratkan satu sama lain. Itulah salah satu keindahan narasi Islam. Itulah jiwa sakinah
disitulah seharusnya kau semua menancapkan kehidupanmu. Mensakinahkan nasibmu, di tonggak utama nilai hidup itulah engkau setting down dirimu. Di dalam Al-Quran ada sakinah natural atau pengelolaan settle down natural. Ada juga setting down untuk manusia. Kau adalah sekaligus alam dan manusia. Untuk klausul alam kata kerja litaskunu oleh Allah disambung dengan fi. Untuk makhluk dinamis yang bernama manusia, Allah menyambungkannya dengan kata sambung ila. Karena manusia dikasih potensi oleh Allah untuk berjuang dan mengubah dirinya dan keadaan lingkungannya. Demikianlah dinamika perjuangan sakinah pada manusia, dari soal pernikahan dan keluarga hingga masyarakat serta negara. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur karena ilmu dan pengetahuan di dunia itu sendiri. Mindsetnya adalah asobiah, bersyukur kalau dapat rezeki atau dikasih Allah hal-hal yang menyenangkan. Mengeluh dan minta ampun hanya kalau dihajar oleh Allah. Di ma'iyah semua berlaku untuk semua, setiap berlaku untuk semua, semua berlaku untuk setiap. Itulah makna sejati tauhid yang menancapkan jiwa sakinah dalam jiwa manusia sehingga ia tenang dan tentram bersama Allah dalam segala keadaan. Ketika kau mengalami bahwa ternyata teknologi media sangat mensyukuri itu kemudian berkembang menjadi rimba kebrutalan manusia, hutan yang memberi kemudahan dan memanjakan kekejaman manusia, jawabanmu sederhana saja. Aktivasi iman, Islam, ihsan, takwa dan tawakal. Kalau kau ajakkan sabar dan sholat, maka jawabanmu bersahaja, jiwa sakinah. Dalam sejarah berlangsung transformasi dari hutan atau menjadi kebun, sawah dan taman. Tetapi bisa jadi kau mengalami hutan belantara yang muatannya jauh lebih kejam dari kebuasaan binatang. Karena faktanya manusia lebih buas dan kejam dibanding binatang. Jawabanmu tetap iman, Islam, ihsan, takwa dan tawakal. Garis besar hidupmu adalah jiwa sakinah. Setiap kebun, taman ataupun sawah perlu ada galengan atau pagarnya. Teknologi informasi dan komunikasi memerlukan dan memang punya galengan dan pagar-pagar. Tetapi belum mencukupi atau memadai untuk melindungi peradaban kemanusiaan yang teraktivasi dalam lingkup semesta komunikasi umat manusia. Malah banyak hal yang sebaliknya. Bukan silaturahmi, persambungan kasih sayang, tetapi informasi, diskomunikasi, komplikasi, gagal paham dan salah paham yang berujung kebencian dan permusuhan. Setiap konten yang akan diinformasikan atau dikomunikasikan selalu dibiaskan, dimanipulasi, dibesar-besarkan, diriak-riakkan, disombong-sombongkan, didramatisir, diumuk-umukkan, dilebih-lebihkan, sehingga barang aslinya menjadi bangkai. Semakin banyak di antara umat manusia abad 21 yang bertumbuh subur menjadi makhluk pemakan bangkai. Allah mengistilahkannya memakan daging saudaramu sendiri. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jawabanmu tetap sederhana saja. Aktivasi iman, Islam, ihsan, takwa dan tawakal. Kuda-kudamu adalah sabar dan sholat. Jurusmu adalah jiwa sakinah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.